Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Genkivers, generasi Quran lovers. Ya Rabbi, annyeonghaseyo. Good morning all. Nah, kali ini ketemu lagi sama Nani. Salah satu ekstrakurikuler yang dipelajari oleh adik-adik siswa asrama sekolah otak kanan, khususnya untuk asrama akhwat, adalah cooking class. Nah, pasti kita penasaran dong ya, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari sama adik-adik di cooking class ini? Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di Otak Kanan TV. Buat kalian yang penasaran sebenarnya apa aja sih kegiatannya asrama akhwat ini di sekolah otak kanan. Nah, di samping Nani sudah ada salah satu murabiahnya nih ya. Nah, jadi boleh mungkin diperkenalkan dirinya dulu nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Nur Fajr Azahra, biasa dipanggil Kak Rara. Dan salam kenal juga untuk Genkivers dari seluruh penjuru dunia. Dan di sini saya diamanahkan kali ini untuk kelas cooking class. Jadi kita di asrama mukim untuk akhwat itu ada program cooking classnya. Dan salam kenal untuk kalian semua. Oke, salam kenal juga nih buat Kak Rara. Nah, mungkin teman-teman banyak nih ya yang penasaran sebenarnya apa sih cooking class ini? Kenapa sampai cooking class ini harus ada di asrama akhwat sekolah otak kanan Palu? Boleh dijelaskan, Kak? Ya, jadi dari namanya saja kita sudah tahu berarti ini kelas memasak, cooking class. Nah, kenapa sih harus ada cooking class? Cooking class ini karena ini adalah sekolah otak kanan yang super duper berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Kita mengutamakan namanya konsep fitrah atau pendidikan fitrah. Nah, pendidikan fitrah itu berarti mengutamakan bagaimana anak-anak ini bisa kembali kepada fitrahnya. Untuk perempuan atau akhwat, anak-anak akhwat ini diutamakan paling tidak mereka bisa memasak, karena perempuan adalah sumber kebahagiaan di rumah bagi orang tuanya. Nah, kalau makanan yang disediakan ternyata enak, mereka juga terampil dalam memasak, dapur teratur dan sebagainya, setidaknya mereka sudah memenuhi dasar-dasar fitrahnya sebagai perempuan. Sekalipun mereka adalah orang-orang berkarir nantinya, tapi mereka tidak akan melupakan fitrahnya sebagai perempuan. Nah, saya rasa itu untuk tujuannya ya. Oke, Masya Allah, ternyata tujuannya baik sekali ya untuk generasi Givers, generasi Quran lovers. Nah, patut ditiru nih. Jadi buat Genkivers, khususnya akhwat di seluruh Indonesia maupun kalau katanya Kak Rara tadi ya di seluruh penjuru dunia, jangan lupa ya, meskipun kalian ini suka sekali berkarir, kalian suka bekerja di luar, kalian punya hobi yang berbeda, tapi jangan pernah lupa bahwa kalian punya fitrahnya sendiri. Oke? Jadi tetap stay di fitrahnya kalian ya. Oke, nah itu tadi nih tujuan dari cooking class. Tapi pasti banyak juga nih yang bertanya-tanya sebenarnya apa aja sih Kak yang diajarkan di cooking class ini? Apa sih yang membedakan cooking class di asrama sama biasanya mereka belajar masak di rumah gitu? Baiklah, kalau biasanya mungkin di rumah memasak, ada beberapa juga adik-adik yang sudah sering memasak. Namun mungkin beberapa dari mereka belum memahami dasar-dasar teknik-teknik dalam memasak. Nah, teknik-teknik misalnya dalam menggoreng, bagaimana agar tidak cedera kalau memotong sayur, membersihkan sayur seperti apa, harus dimasak dengan tekstur seperti apa, yang seperti itu. Jadi dari teknik, terus bagaimana manajemen waktu dalam memasak, itu juga di sini kami terapkan kepada mereka. Karena apa yang mereka masak itu akan disediakan untuk
dua asrama, jadi pasti akan banyak jurinya yang melihat. Maka itu menjadi sebuah penilaian tertentu tersendiri, berbeda dengan hanya satu rumah yang makan nih. Jadi menyesuaikan selera juga, menyesuaikan rasa dengan secara mengumumkan rasa tadi itu, karena tidak semua suka pedas, tidak semua suka yang terlalu asin. Maka mereka juga harus belajar bagaimana agar cita rasa dalam sebuah masakan itu juga pas. Saya rasa itu sih bedanya. Kalau di rumah kan suka-suka adik-adik saja kadang-kadang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih atas jawabannya Kak Rara ya. Kalau gitu, Nani sih khusus penasaran banget Kak. Nah, antusiasme adik-adik sendiri ini gimana sih Kak? Apalagi mereka ini kan masih usia SMP ya. Terus anak-anak milenial. Boleh dijelaskan Kak? Iya, untuk antusiasnya sendiri, alhamdulillah adik-adik ini antusias dan karena juga dimotivasi dari teman-temannya. Karena bergrup, dibuat berkelompok-kelompok, mereka juga punya teman untuk berbagi. Jadi berbagi ilmu di situ. Jadi tidak hanya yang tahu bisa kasih tahu yang belum tahu. Maka yang sama sekali belum atau jarang memasak di rumahnya itu bisa belajar dari temannya, dan juga setidaknya mereka bisa merasakan masakan mereka sendiri di sini. Itu membuat mereka termotivasi, saya rasa, dan juga menjadi antusias sejak awal. Dan juga mereka belajar menu-menu baru tentunya, hal-hal yang mungkin belum sering mereka buat. Nah, jadi selanjutnya Nani mau tanya nih sama Kak Rara ya. Selama mengajar cooking class di asrama Akhwat Sekolah Otak-Kanan Palu ini, ada nggak sih kendala yang dihadapi? Untuk kendala lebih kepada manajemen adik-adiknya ya, karena mereka ada 17 orang nih yang akan belajar di dalam dapur. Maka dapur akan terasa lebih sempit bagi orang yang banyak. Maka bagaimana sih biar mereka ini bisa teratur kerjanya, cuman itu saya sama gimana biar mereka bisa manajemen bahan yang ada itu menjadi cukup untuk dibuat dalam menu tersebut, menu yang akan kita buat itu. Selebihnya juga ke gimana biar mereka tidak sering cerita-cerita. Maka saya sering sampaikan kepada mereka bagaimana supaya kalian bisa lebih tepat dalam memasaknya, cepat dan juga tepat waktu. Maka kurangi bermain dan juga bercanda, juga bercerita ya. Selanjutnya mungkin Nani mau tanya nih sama Kak Rara, kesan-kesannya juga sekaligus gimana sih selama ini jadi murabiah di sini? Boleh silakan dijawab Kak. Oh iya, untuk kesan-pesannya sih, pertama kesan saya, wah ini beda sekali, program yang beda Asrama Mukim ini ternyata. Saya banyak belajar dari mereka juga, dari keseharian mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam tilawah, dan juga ada yang sudah tahap menghafal meskipun diselingi banyak tugas ya, pelajaran. Mereka tetap menerima pelajaran seperti biasanya, mencuci, makan, memasak dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pelajaran juga buat saya. Adik-adik ini ternyata sudah diberikan pendidikan seperti itu di seusia mereka, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi mereka juga. Untuk cooking class sendiri, serunya adalah ternyata adik-adik ini mulai belajar hal-hal baru. Mereka mulai mengenal dan lebih mudah untuk mencintai proses memasak, agar mereka tahu juga bagaimana rasanya ternyata orang tua atau ibu mereka khususnya dalam memasak, sehingga mereka juga bisa menjadi ibu yang baik nantinya. Itu kesan saya kepada mereka, bahwa adik-adik ini sebenarnya sangat ingin tahu mereka ini. Pesan saya juga kepada mereka ya, istiqomah terus, semakin belajar menjadi dewasa semakin lebih baik lagi, manajemen waktunya lebih ditingkatkan lagi agar tidak keteteran, tidak lalai, tidak banyak hal yang dilalaikan. Intinya tetap semangat bagi mereka, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini saya masih tetap belajar banyak dari mereka. Mereka juga belajar dari kita. Oke. Nah, selanjutnya nih mungkin yang terakhir ya Kak ya, pesan untuk seluruh Genkeepers di Indonesia. Pesan-pesan untuk Gen Quran lovers ya di seluruh dunia, insya Allah. Nah, kita atau saya pribadi sering berpendapat bahwa Quran itu adalah petunjuk. Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Maka bagaimana petunjuk itu bisa maksimal, maka kita harus terapkan ke dalam kehidupan kita. Dan
adik-adik di sini itu juga dibekali pendidikan fitrah supaya mereka juga bisa mengaktualisasikan diri mereka, mengenal diri mereka, sehingga mereka ketika masuk ke tahap level usia berikutnya mereka sudah paham dan sudah bisa tahu di mana mereka harus menempatkan diri mereka, bertingkah laku, mereka sudah tahu tujuan hidup mereka. Dan tujuan hidup tentunya kita bisa lihat atau kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Intinya apapun yang kita kerjakan di dunia ini, entah kita dokter, guru, pedagang, intinya tetap menyembah kepada Allah. Itu sih pesan saya kepada Gainkeepers sekalian. Oke, nah itu tadi nih keseruan-keseruan dari cooking class di asrama Akhwat Sekolah Otakanan Palu, sekaligus juga ada pesan-pesan buat Gainkeepers di rumah, generasi Quran lovers. Oke, nah jadi Gainkeepers itu aja ya, tetap seperti yang dibilang Karara tadi, Al-Quran adalah petunjuk buat kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca, kita juga harus memahami isinya dan mengaktualisasikan atau merealisasikan isi dan makna dari Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu tetap semangat ya Gainkeepers, generasi Quran lovers, dalam mencintai Al-Quran. Oke, itu aja dari Nani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Line about a day I'd face in time, 'cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could. نورت دربي شكرا شكرا يا